Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aji Orchid. Pagi ini saya dan sebagian anggota keluarga akan pergi refreshing, sekaligus juga mencari sebuah spesies anggrek. Saya akan menuju ke New Selo. Ini mulai dari Jalan Blabak Boyolali naik, dan ini jalanan sudah mulai naik ya. Ini di sepanjang kiri kanan perjalanan sebelumnya view atau pemandangan cukup bagus. Dan setelah sampai persimpangan ini ambil yang kanan. Kalau yang kiri tadi ke tempat wisata Ketepas. Jadi kita ini sedang berada di bawah Ketepas ya. Dan terus menuju ke arah Selo, masih di Jalan Blabak Boyolali. Di jalannya halus, namun berkelok-kelok dan kadang-kadang naik turun. Pemandangannya cukup bagus. Di sana ada Gunung Merbabu. Dan juga sekaligus nanti akan bisa kita nikmati Gunung Merapi ya. Jadi kita ini berjalan di jalan yang berada di antara Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Kalau New Selo sendiri nanti ada di lereng Gunung Merapi. Nah, itu adalah Gunung Merapi view-nya dari jalanan. Dan yang sebelah kiri ini adalah Gunung Merbabu. Kebetulan alhamdulillah cuacanya cerah, jadi kita bisa melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa, sangat indah. Sahabat pencinta anggrek, nanti kita akan melihat-lihat salah satu spesies anggrek yang memang habitatnya berada di lereng gunung. Dan ini kita berada di lereng Gunung Merapi, sekaligus berada di lereng Gunung Merbabu. Nanti kita melihat spesies yang sudah banyak kita kenal, yaitu anggrek Vanda tricolor. Sebenarnya saya ingin melihat anggrek ini, yaitu Vanda tricolor ini di alam bebas itu semacam apa. Tapi saya rasa agak sulit ya. Saya bertanya-tanya kepada para pendaki. Salah satu pendaki itu adalah anak saya sendiri. Itu juga tidak pernah atau belum pernah menjumpai Vanda tricolor di alam bebas, yaitu di lereng Gunung Merapi maupun di Merbabu. Kalau anak saya memang baru di Gunung Merbabu, beberapa kali mendaki di sana. Atau kemungkinan juga karena tidak atau bukan orang yang pemerhati anggrek, mungkin juga tidak memperhatikan atau justru mungkin tidak tahu kalau itu adalah tanaman anggrek, sehingga tidak mencermati dengan seksama. Ini adalah Gunung Merapi, sangat indah, cuaca cukup cerah. Walaupun baik di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, di atasnya tadi kadang-kadang tertutup awan tipis. Kalau di Merapi itu selalu ada asap ya, karena ini sedang mengeluarkan asap, atau Gunung Merapi sedang aktif. Kalau Gunung Merbabu sepanjang pengetahuan saya sudah tidak aktif lagi, sehingga tidak mengeluarkan asap di puncak gunungnya. Jalanan cukup lebar, untuk berpapasan itu antara dua mobil atau bahkan mobil dengan truk pun cukup. Dan juga karena ini adalah termasuk jalan utama ya, rame. Nah, ini kita akan belok menuju ke gang ke New Selo ya. Tadi sebenarnya kelewat sedikit ya, harusnya kita langsung kanan, tetapi karena kelewat kita balik lagi dan muter dan kemudian masuknya ke kiri. Padahal kalau dari arah Magelang itu masuknya kanan.
Ini kita sudah berada di gang untuk menuju New Selo. Gangnya tidak terlalu lebar, kalau berpapasan sesama mobil harus pelan-pelan. Dan ini semakin nanjak jalannya. Di sepanjang kiri kanan terdapat perumahan atau pemukiman penduduk dan juga usaha pertanian. Ini sebetulnya ada tulisan loket, tapi karena tidak tahu, ini tidak ada petugasnya, ya saya lewat saja. Saya sudah berhenti sejenak, tapi tidak ada petugas yang ada, sehingga saya lewat terus naik. Jalanan semakin tajam menanjak. Kalau ke arah Boyolali, di Blabag Boyolali tadi saya sudah beberapa kali, tapi menuju ke arah New Selo ini saya baru kali ini. Ini persneleng karena mobil saya mobil manual, persneleng masih tetap di 1 ya. Kebetulan juga cc-nya tidak terlalu besar, jadi tetap di persneleng 1, sehingga tidak perlu ngebut atau memacu kecepatan, tetapi stabil dengan permainan gas yang sesuai dengan ketinggian atau sesuai dengan tanjakan yang kita lalui. Ini semakin mendekati New Selo semakin tajam tanjakannya, dan alhamdulillah memang kita tidak berpapasan dengan mobil lain, sehingga cukup lancar perjalanannya menuju ke New Selo. Hanya 1-2 berpapasan dengan motor, dan juga ada penduduk setempat yang melewati jalan, jadi cukup lancar. Kalau kita bayangkan ya, ini misalnya pas posisi di sini kemudian ada papasan dengan mobil, ya tentu kita agak kerepotan karena ini posisi menanjak terus. Kalau kita harus berhenti kemudian naik lagi atau memulai dari awal, itu agak kesulitan. Dari sini sudah bisa kita lihat tulisan New Selo sebagian saja, bagian tulisan New Selo, dan ini nanjak betul, nanjak betul. Dan kita masuk di tempat parkir. Hari ini hari Sabtu, tidak terlalu ramai pengunjungnya, walaupun sudah ada beberapa anak-anak muda mayoritas menggunakan kendaraan roda 2 yang berkunjung di New Selo. Luar biasa pemandangan puncak Gunung Merbabu dari New Selo. Di belakang ini, di belakang New Selo, atau ini New Selo ini berada di lereng Gunung Merapi, sehingga kita tidak bisa melihat puncak Gunung Merapi dari New Selo. Yang bisa kita nikmati dengan jelas adalah puncak Gunung Merbabu dari New Selo. Di New Selo sendiri ada 2 pelataran ya, di atas dan di bawah. Dan saya ini, ya pelataran itu maksud saya tempat parkir atau halaman. Saya parkir di pelataran yang bawah, yang masih tanah. Kalau yang di atas sudah di konblok. Nah, kalau ini yang pelataran atas. Di sana ada logo tulisan New Selo, NS New Selo. Dan ini beberapa pengunjung anak-anak muda yang ada di New Selo. Anginnya cukup kencang. Ini kita lihat tempat parkir di pelataran bawah tadi dari pelataran yang atas. Bagi yang belum pernah ke New Selo, ini recommended, tetapi kalau ramai lalu lintas harus hati-hati, terutama ketika kita naik. Kalau turun cukup rem, tetapi kalau naik rem, gas, kopling bagi yang mobilnya manual seperti saya tadi.
Ini di sekitaran pelataran New Selo. View-nya semacam ini, dan ini ada pendopo juga yang di pelataran atas. Melihat-lihat dari gardu pandang di New Selo ini juga cukup indah pemandangannya. Di puncak Gunung Merbabu serta di daerah-daerah lembah di bawahnya. Mungkin ini kalau malam hari eksotis ya, karena kita bisa melihat lampu-lampu yang ada di rumah penduduk, tentu sangat indah. Dan dalam perjalanan tadi saya memang tidak melihat tumbuhan Vanda tricolor yang di alam liar ya. Ya tentu sahabat pecinta anggrek mesti komentar ya, tentu tidak, karena kalau yang liar tentu berada di hutan. Betul juga. Karena sudah beberapa waktu kita segera menuju ke bawah. Dan akan kita cari anggrek Vanda tricolor yang berada di sekitar lokasi lereng Gunung Merapi dan Merbabu, tetapi tidak di alam liar ya, tidak di alam liar. Saya nggak berani masuk hutan, paling tidak untuk saat ini. Tidak ada persiapan untuk masuk hutan. Kita nanti akan cari anggrek Vanda tricolor yang ada di sekitaran ini, seperti apa pertumbuhannya dan lain-lain, karena ini adalah habitat asli atau lingkungan yang ideal bagi anggrek Vanda tricolor. Kita sudah mulai menurun atau menuju ke jalan Blabak Selo tadi. Jalannya menurun tajam, sebagaimana kalau tadi kita juga naiknya cukup terjal. Sambil menuruni jalan menuju jalan utama Blabak Boyolali, kemudian kita akan ambil ke arah kanan menuju arah Boyolali ya. Nanti di sana dulu itu ada yang memelihara anggrek, dan mayoritas anggreknya itu Vanda tricolor, persis di pinggir jalan. Jadi setelah simpang Boyolali, kemudian ke arah Boyolali terus, tapi tidak terlalu jauh. Dan setelah kantor kecamatan Selo, mohon maaf agak sendawa ini, itu nanti ada orang yang memelihara anggrek Vanda tricolor. Nanti akan kita tengok di sana. Kenapa saya sudah tahu? Karena beberapa kali lewat dan sering melirik saja, tapi belum pernah berhenti. Dan nanti ini kita akan berhenti di sana, akan kita review anggrek-anggrek Vanda tricolor yang ada di sana. Jadi ini jalan menurun, terus nanti setelah sampai jalan utama arah kanan ke arah simpang Selo. Kalau mau balik ke Muntilan atau Magelang tentu ambilnya ke kiri, tapi kita akan ke kanan dulu, walaupun nanti tidak akan terus sampai ke Boyolali, hanya beberapa kilo, mungkin juga tidak terlalu jauh. Dan tepatnya di dekat kantor kecamatan Selo. Jadi setelah simpang Selo itu kemudian terus maju ke sana ke arah Boyolali, nanti akan ada kantor kecamatan Selo, dan nanti tidak jauh dari situ itu ada warga yang memelihara anggrek Vanda tricolor. Ini kita perjalanan menurun juga masih bisa melihat view atau pemandangan puncak Gunung Merbabu yang kebetulan sejak tadi
cuaca cukup cerah. Dan tadi saya berangkat dari rumah karena agak jauh rumah saya dari New Selo. Itu sekitar jam 5 kurang dikit. Sampai di New Selo ya kurang lebih jam 7 tadi, tidak memperhatikan. Hingga 2 jam perjalanan. Karena lalu lintas juga tidak terlalu padat, tidak macet. Sehingga bisa sampai di New Selo dengan lancar, tidak ada hambatan lalu lintas yang cukup berarti. Atau mungkin karena ini hari Sabtu, jadi tidak semua orang libur di hari Sabtu, sehingga lalu lintas masih mandali. Nah, sekarang kita sudah sampai di lokasi yang tadi saya informasikan ya. Ini anggrek Vanda tricolor dibiarkan berumpun di bawah pohon-pohon perdu. Dan ini juga ada yang ditempel di kayu mati, mungkin batang pakis ya. Banyak sekali ini anggrek Vanda tricolor, termasuk yang ada di pot ukuran dewasa dan mungkin remaja. Tetapi ini walaupun pendek, kalau di sini sudah bisa berbunga dan berbuah. Mungkin karena lingkungan atau alamnya ideal di sini. Dan ini yang ada di pot-pot yang masih pendek-pendek. Tapi saya lihat yang pendek itu juga di sini sudah bisa berbunga. Mungkin karena ya habitatnya berada di lingkungan seperti ini. Nah, ini contohnya. Anggrek Vanda ini tidak terlalu panjang tetapi sudah berbunga. Kalau di tempat kita, khususnya yang dataran rendah, mungkin panjang-panjang itu aja belum tentu bisa berbunga. Dan itu serumpunan yang ditempel di kayu, hidup subur di tepi jalan umum, dan bunganya cantik serta harum. Beberapa kali tadi tercium bau harum dari bunga Vanda tricolor. Medianya kebanyakan pakis cacah itu tadi, dan juga mungkin ada beberapa campuran media yang lain, tapi dominannya adalah pakis cacah. Dan ini juga spesies-spesies di anggrek tanah di lingkungan pegunungan atau di dataran tinggi yang bunganya seperti kantong semar. Ini banyak sekali. Sebetulnya saya ingin beli 1 atau 2 pot untuk kenang-kenangan, khusus yang dari sini karena sudah sampai sini, tapi yang punya itu nggak keluar ini, dan ini di tepi jalan umum. Jadi mohon maaf ini kalau yang punya nanti melihat video ini, mohon izin. Dan saya tidak mengambil ya, karena saya mau beli tapi yang punya nggak ada, sehingga hanya saya shoot saja. Inilah anggrek-anggrek Vanda tricolor di tempat habitat yang ideal, yaitu berada di lereng gunung. Kalau ini di lereng Gunung Merbabu kalau di sini. Kalau yang tadi di New Selo itu berada di lereng Gunung Merapi, walaupun kita hanya bisa melihat puncak Gunung Merbabu. Memang jalan Blapak Boyolali itu berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sehingga kita bisa melihat 2 puncak gunung yang indah ketika cuaca cerah. Nah, ini tadi yang rerumpunan ditempel pohon, bunganya itu apa ya, tajam, warna batikannya itu tajam, tidak seperti kalau di dataran rendah ya. Ini jadi tajam, merahnya juga merah tajam, putihnya juga demikian, dan tangkainya itu ada kemerah-merahan, tangkai bunganya itu warnanya kemerah-merahan.
sehingga menambah eksotisnya dari anggrek Vanda tricolor. Dan daunnya juga bagus mengkilat. Padahal yang tadi yang nempel di pohon tadi itu full sun full rain ini, tidak dinaungi paranet seperti yang di dalam pot tadi. Nah, ini kita lihat mungkin agak berbeda dengan anggrek kita, terutama teman-teman yang memelihara Vanda tricolor yang berada di dataran rendah. Kalau tempat saya dulu itu warna batikannya yang merah-merah itu agak kecoklatan, dan bunganya itu tidak seger, tidak bisa seger, tapi agak layu atau agak pucat. Kalau ini tuh betul-betul aura bunganya itu betul-betul nampak, sangat indah. Dan tangkainya itu yang saya herankan bisa berwarna merah, kemerah-merahan juga. Nah, ini tadi yang tadi kalau tadi yang kena panas lebih banyak, ini berada di naungan pepohonan perdu, walaupun dengan metode tanam tetap tempel ya, ditempel, tapi tanamannya juga sangat subur, rerumpunannya banyak sekali. Nah, kalau yang ini juga ditempel di kayu, ini berada di lokasi sebuah masjid di daerah sekitar Dukun ya, masuk wilayah Kecamatan Dukun, Magelang. Saya pas istirahat mampir di sebuah masjid, kok ada Vanda tricolor yang ditempel ini di halaman masjid. Saya yakin ini tidak dipelihara dengan baik, hanya ditempel saja. Tidak tahu apakah ini pernah disiram atau tidak, tetapi yang jelas dia juga tumbuh, membuat rumpunan yang banyak dan berbunga. Dan ini kalau ini berada di halaman rumah seseorang yang berada di dekat masjid tadi, luar biasa. Ini Vanda tricolor rumpunan sangat besar, sangat banyak rumpunannya, ditempel di kayu mati, tidak tahu dulu menempelnya kayu dalam posisi seperti apa, apakah dulu masih posisinya ada kayunya hidup atau bagaimana, saya tidak tahu, tetapi kayunya di bagian atas itu kelihatannya dulu dipotong. Rumpunannya sangat luar biasa, subur, banyak, dan bunganya juga sangat ekstra luar biasa. Dan ini full sun full rain di tepi jalan aspal. Ini kalau kita lihat beberapa rumpunan dan tangkai bunganya itu banyak sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.